kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk mengikuti kegiatan upgrading mahasiswa. Sebelum menyampaikan sambutan saya, baik. Dilihat dari sambutan yang kita ambil dengan tema meningkatkan kinerja, kualitas, solidaritas, pengurusan, dan bertanggung jawab. Dari tema ini sendiri, mudah-mudahan kita dapat benar-benar meningkatkan kinerja kualitas kita, solidaritas kerjasamanya kita, dan bertanggung jawab. Dengan adanya upgrading ini, mudah-mudahan kedepannya organisasi jadi lebih baik, bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Mudah-mudahan juga ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan, kita menggunakan, pernah dengar ya teman-teman, mendengarkan prinsip 3K, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dengan akhir yang kerja keras itu, teman-teman kalau bisa jangan kerja. Kalau kita cuman kerja tapi nggak gimana harus dibarengi dengan kerja keras. Percuma kalau misalkan kita kerja keras terus tapi nggak ada pengetahuan intelektual yang kita gunakan dalam bekerja. Jadi perlunya ada sedikit pemikiran tambahan sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak terlalu dengan menggunakan intelektual kita atau pemikiran kita, kerja cerdas tersebut, sehingga kita dapat sedikit lebih mudah, lebih baik atas kinerja kita. Nah, kemudian kerja tuntas. Kalau kita kerja itu jangan setengah-setengah dalam berorganisasi. Kerjakan sesuai dengan apa arah tujuan dari kita. Nah, setelah selesai kerja tuntas itu perlu adanya kerja ikhlas supaya apa yang kita kerjakan itu apapun hasilnya kita dapat menerima. Apapun yang kita lakukan itu kita dapat terima dengan baik tanpa adanya problem-problem perusahaan apalagi dalam pikiran kita. Lakukan yang terbaik dalam berorganisasi, sebab apa yang kita lakukan dalam organisasi itu bukan untuk orang lain, bukan buat siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kemajuan kita sendiri, untuk masa depan gitu, seperti itu. Mungkin itu aja sih sambutan dari saya tadi sekalian membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membuka acara kegiatan ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan upgrading mahasiswa untuk meningkatkan kinerja kepengurusan, soliditas kepengurusan, dan bertanggung jawab dinyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Eko atas sambutannya sekaligus pembuka acara upgrading. Selanjutnya rangkaian agenda inti yaitu materi pertama manajemen kompleks yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sunarto SCMSI. Materi kedua public speaking yang akan dibawakan oleh Saudari Melinda SS. Materi ketiga administrasi yang akan dibawakan oleh Saudara Ayu Andina. Materi keempat problem solving yang akan dibawakan oleh Saudara Bagus. Dan materi kelima keorganisasian yang akan dibawakan oleh Saudara Husen Firdaus. Saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada salah kata. Semoga agenda pendidikan kepengurusan hubungan mahasiswa akuntansi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya alih kepada moderator kepada saudari Karen. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Andi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin peserta upgrading sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan,
Upgrading pada hari ini mengambil tema meningkatkan kinerja kualitas, solidaritas kepengurusan, dan bertanggung jawab. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari acara upgrading kali ini. Saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara pertama kita, Bapak Haji Sunarto SEMSI, sebagai dosen sekaligus Kasubag Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Saudari Feren Palantania ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama ya kita mengucap puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat untuk belajar ya. Belajar organisasi, belajar kepemimpinan ya. Jadi tadi temanya sangat menarik sekali ya. Dengan upgrade ya. Up itu arti naik ya, naik grade-nya itu ya tingkatan lah ya, tingkatan kita itu menaik, lawannya itu down ya, down itu berarti turun ya, kita maunya up, jadi up terus ya Mas Eko ya. Baik, manggilnya apa ini ya, saudara-saudara aja ya, kalau di kelas kan mahasiswa, saudara-saudara calon pemimpin besar ya, orang-orang hebat ya. Selamat berjumpa pada session ini. Saya sebenarnya juga terkejut ya dengan ada yang WA ke saya minta dibawakan materi gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar saja. Kebetulan mungkin bedanya Anda sama saya itu, saya beda usia aja. Ya, kalau pengetahuan mungkin banyakkan Anda. Ya kita sharing aja ya untuk upgrade ya. Saya mau paparkan materi, kemudian nanti saya sampaikan video juga, video motivasi di mana posisi Anda sebagai pengurus dalam organisasi atau dalam pengurus. Ini kan latihan ya, di kampus ini seolah-olah kita berlatih untuk bagaimana nanti setelah lulus itu bisa berkecimpung di manajerial atau organisasi yang sesungguhnya, yang penuh tantangan, penuh ujian, dan tentunya risalnya adalah produktivitas yang akan dihitung oleh siapapun yang menggunakan kita, termasuk usaha kita sendiri pun juga sama halnya ya. Produktivitas itu akan dicapai, tadi telah disampaikan, dengan kerja keras saja tidak cukup, dengan kerja cerdas saja tidak cukup, ya, dengan kerja tuntas saja tidak cukup, ya. Nah, karena kita orang beragama ya, orang Muslim khususnya, ya, itu yang terakhir itu sebenarnya itu bisa dibalik dari awal, ya. Niatannya apa yang mau bekerja itu? Niatannya Anda itu dalam organisasi hima akuntansi ini apa? Kalau hanya cari popularitas, maka Anda dapatnya kecewa. Kalau Anda cari teman, juga dapatnya kecewa. Ya. Kalau cari apa lah, sensasi ya. Nah, hanya mencari ya cuman supaya nggak nganggur gitu. Nanti itu akan mengganggu jalannya organisasi. Ya. Jadi awal ini adalah ikhlas, ini harusnya dari awal depan dulu, namanya niat ya, niat, ikhlas, keras, cerdas, dan tuntas ya. Kalau terakhirnya ikhlas itu nggak dapet, masa sudah berdarah-darah, sudah capek, udah di
kerjain sama temennya yang lain, sering pertemuan, sering dikasih tugas tapi tidak dikerjakan, kita bisa ikhlas? Nggak bisa. Kita nanti ngedumel gitu ya, artinya apa ya, rasanya ya nggak ikhlas. Ya, saya membuka dari situ aja. Jadi awal dari semuanya pekerjaan kita, baik Anda kuliah, aktivitas, bekerja dan lain-lain, itu yang pertamanya niat dulu. Niatnya apa? Ya, niatnya apa? Kalau niatnya baik, niatnya karena Allah, gitu, karena keikhlasan, ketulusan kita, maka apapun yang terjadi nanti di dalam perjalanan pekerjaan kita, perjalanan organisasi kita, itu tidak ada masalah. Kita bisa satu, sabar, kedua, ikhlas, dan ketiga, ridho. Ya, sabar aja tidak cukup karena sabar itu ada batasnya. Ya, ikhlas saja tidak cukup. Itu istilahnya bapaknya sabar gitu ya. Nah, kalau sudah ridho, itu mau diapain juga nggak apa-apa. Ya, ridho itu udah seneng aja deh. Ya, mau janjian seminar atau ada kegiatan apapun, yang datang cuma 3 ya mau nggak mau kerjain aja. Ya, sabar, ikhlas, dan ridho. Itu kuncinya ya. Kata kunci dari yang momentum yang Mas Bambang Eko tadi sampaikan, gitu ya. Baik, saya akan share materi dulu ya. Sebentar, belum terbuka. Sebentar. Ini habis ngedit foto tadi. Saya sebenarnya pengen ngajak mahasiswa juga dalam kegiatan bakti sosial. Tidak tahu nanti kapan. Siapa tahu Hima Akuntansi juga bisa ikut bersama. Oke. Kelihatan ya? Lihat? Kelihatan, Pak. Oke. Ini saya sampaikan aja. Kalau kita kenal ilmu manajemen, Anda mungkin tahu ya, manajemen itu ada POATS ya, planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Itu udah standar. Di dalam organisasi pun kita juga harus melakukan itu ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, dalam pekerjaan juga sama ya. Ini ada juga tambahannya motivasi ya. Ada motivasi. Nah, organisasi itu apa ya? Organisasi itu ya struktur, ya, struktur ya, atau ada sekelompok orang yang bekerja sama dengan secara terorganisasi, ya, ada apa namanya tahapan-tahapan di mana ada leader dan ada juga bawahannya. Ya. Manfaatnya apa sih, ya, dalam organisasi? Ya. Kita bisa bekerja efektif dan efisien. Efektif itu seperti apa? Ya, kalau efektif, ya apa yang kita kerjakan itu ya terencana dengan baik gitu ya. Dengan waktu dan ada timetable ya. Timetable itu ya waktu atau schedule yang kita buat. Ya, makanya Ibu Ivana dan saya menanyakan prokernya itu apa dari organisasi ini belum nyampe ya, nggak tahu udah sampai atau belum. Nah, dengan ada timetable, ada progress, maka bisa dilakukan perencanaan yang baik, mau kemana, mau ngapain ya, mau ngadain kegiatan apa ya. Nanti setelah itu bisa melihat budgetnya ya. Karena tidak ada kegiatan tanpa biaya ya. Ada nggak? Kita Zoom pun juga mengeluarkan biaya, betul ya? Ya. Ya, biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang tidak terlihat itu apa? Emosi. Emosional. Ya, Mas Eko tadi kan sempat dagdikduk ya, nungguin temennya yang telat datang gitu, atau ada kendala dengan Zoom dan lain-lain. Itu ada emosi. Nah, emosi itu tak ternilai ya. Tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, supaya emosinya juga efisien, supaya happy terus, karena saya katakan yang dari awal tadi statement Mas Eko ya, bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Ya, kita balik dengan niatan ikhlas,
bekerja keras, bekerja cerdas, dan menuntaskan semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Ya. Apa itu tugas, apa itu tanggung jawab. Ya. Nah, kalau tugas, sesuatu yang melekat pada jabatan kita, ya, apa saja yang menjadi tugasnya ketua hima, ya itu harus dikerjakan. Kalau tanggung jawab itu melekat pada tugas-tugas yang dilakukan atau pada jabatannya. Ya. Contoh, Mas Eko ini bertanggung jawab terhadap ketua sebagai pemimpin di dalam organisasi hima akuntansi. Maka tanggung jawab itu tidak bisa dialihkan ke orang lain. Kalau tugasnya bisa, ya minta tolong Melisa, minta tolong Ayu, itu bisa. Tolong ya kerjakan ya, tolong wakili saya ya buka acara ini ya. Tolong nanti kalau saya tidak ada, Nur Abni bisa bantu saya ya. Tidak masalah, tugasnya bisa dialihkan atau digantikan. Tapi tanggung jawabnya tidak bisa. Begitu ya. Jadi semua jabatan tugasnya bisa dialihkan, tapi tanggung jawabnya tidak bisa. Tanggung jawabnya itu melekat pada jabatan. Ya, siapapun yang menggantikan pekerjaan kita atau tugas-tugas kita, tanggung jawabnya bukan pada yang menggantikan, tapi tanggung jawabnya pada yang memberikan tugas tersebut, yang minta tolong. Kalau nanti kami itu ada namanya apa ya namanya caretaker atau pengganti tugas, pengganti kita saat tidak ada. Nah itu biasa dengan surat penunjukan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh yang memberikan tugas tadi. Apabila terjadi kesalahan, ya siapa yang salah? Yang memberikan tugas. Ya, saya kasih realnya aja deh. Ya, contoh saya kan mimpin perusahaan. Kemudian saat saya cuti, saya tunjuk wakil saya untuk menggantikan tugas-tugas saya di perusahaan tersebut dalam pengelolaan aset perusahaan. Nah, saat pengelolaan aset perusahaan, dia approval, dia menandatangani sesuatu yang salah. Ya, contoh pengeluaran uang untuk biaya apa gitu. Kemudian saat saya masuk, saya cek, wah ini terjadi kesalahan. Yang tanggung jawab siapa? Apakah yang bersangkutan? Tidak, yang tanggung jawab saya yang memberikan tugas. Mungkin waktu saya memberikan tugas itu tidak memberikan satu instruksi atau delegasi yang baik, yang jelas, sehingga dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Paham ya? Pelan-pelan aja ya. Paham? Oke. Nah, organisasi, kita spesifik aja, organisasi kemahasiswaan, itu siapa sih yang dilayani? Ya. Saya bahkan punya satu moto dalam hidup kita ini, sesungguhnya kita itu sebagai pelayan. Sebagai pelayan saja. Ya. Sebagai pelayan itu artinya apa? Hidup kita ini hanya untuk melayani. Ya. Melayani, kalau mohon maaf ya, saya buka aja, kalau di kantor saya melayani atasan, saya melayani bawahan. Kalau di rumah saya melayani istri dan anak-anak saya. Kalau di kampus, saya melayani pimpinan yang memberikan tugas mengajar dan melayani mahasiswa. Tidak ada. Jadi orang yang minta dilayani gitu kan nggak ada. Jadi sama dengan halnya Anda di organisasi. Coba di organisasi. Anda menyempatkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, ya, emosional untuk siapa? Ya untuk memberikan layanan. Agar apa? Agar kinerja organisasinya maksimal, agar kinerja organisasinya itu tercapai. Gimana barometer atau ukuran kinerja organisasi itu dikatakan sukses, baik, dan tercapai? Bila mana timetable-nya sudah terpenuhi semua, kemudian ada evaluasi, ada angka-angka yang diberikan pada semua kegiatan. Contoh, prokernya itu mengadakan seminar akuntansi di Conteng, sudah selesai dengan sukses, dengan anggaran biaya, maka itu dikatakan dikategorikan berhasil. Anda kasih nilai berapa gitu loh.
8 kah, 9 kah, 10 kah, ya. Nah, seperti itu. Jadi selama setahun Anda menjabat semua dalam satu organisasi itu harus terstruktur, ya, terukur, ya, ada barometernya, ya. Ya. Ada barometer sebagai ukuran. Nah, ini saya sangat bangga dan berbahagia sekali Anda punya satu ide atau gagasan yang ada istilah upgrading ya, upgrading ya, upgrading itu meningkatkan ini banyak ya, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian atau skill ya, meningkatkan profesionalisme ya, meningkatkan semangat ya kan, meningkatkan kebersamaan atau solidaritas ya. Nah, itu jadi sangat baik sekali ini saya saya apresiasi lah kegiatan Anda. Nah, kalau manajemen ya Anda sudah belajar apa itu manajemen ya, saya nggak usah terlalu bahas. Tetapi manajemen di dalam organisasi itu betul-betul si leader dan Anda semua yang di bawahnya leader, bagaimana Anda bisa berperan aktif dengan satu gaya, ya, satu seni. Ya. Kalau pakai teori kan kita kaku ya, tapi kalau dengan seni itu kita indah, kita happy, kita senang. Ya, sesungguhnya manajemen itu adalah seni. Ya, seni untuk mengatur orang, mengajak orang, mensupport orang, mengontrol orang. Ya. Itu ilmu dalam manajemen. Yang sama seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam organisasi juga perlu proses manajerial yang baik, ya, di mana dalam organisasi tersebut semua bagian atau semua bidang itu bisa melakukan suatu rencana yang baik, ya, organisasinya terstruktur. Contoh bidang-bidangnya bidang apa ini, ya? Kalau hima kan secara utuh satu bagan, kemudian ada bagian-bagian yang lain. Nah, ini harus dilengkapi dulu organisasinya. Ya, ada kalau di ketua hima bawahnya itu sekretaris, bendahara, seksi ini, atau ketua bidang ini, ketua bidang ini harus melengkapi. Ya, organisasinya harus dilengkapi. Kalau tidak, nanti itu bisa mati, ya, bisa mati di bagian tersebut. Contoh di hima akuntansi itu ada 7 bidang atau 7 bagian yang harus berjalan. Nah, jangan sampai Anda khususnya ketua mengontrol, sekretaris itu berperan aktif untuk terus mengontrol, tidak boleh ada satu bagian pun dan itu dipastikan untuk dilengkapi. Kalau dilengkapi, kemudian sudah lengkap tapi tidak ada efektivitas, evaluasi segera, ganti, ya, diganti. Jangan tidak diganti. Kalau orang yang tidak efektif, kemudian tidak berperan, terus yang mengerjakan prokernya siapa? Ya. Nah, ini keberanian, ada rapat namanya, rapat pengurus untuk segera mengambil tindakan untuk bidang-bidang yang mati suri, atau ada ketuanya, wakilnya nggak ada, atau ketuanya sendiri tidak merasa dia sebagai penanggung jawab. Nah, ini repot. Harus cepat ambil action untuk bagaimana secepatnya mengganti. Nah, mengarahkan ini tugasnya leader ya. Mengarahkan ini tugasnya leader ya. Kalau Anda leader ketua hima, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang ini tugas Anda untuk menggerakkan, mengarahkan ya, agar jelas tujuan yang dicapai. Kalau kita naik kapal atau naik motor lah, arahnya itu jelas ya, ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, jangan penuh ketidakpastian, rating kanan belok kiri, rating kiri belok kanan, judulnya emak-emak gitu ya. Nah, ini manajemen yang kacau, harus
jelas ya, harus jelas arahnya kemana. Ya pastikan dulu ada satu arahan ya, mau kemananya itu harus jelas dulu. Sehingga penumpangnya itu nggak bingung ya. Penumpang dalam organisasi Anda tidak bingung, anggota-anggotanya tidak bingung. Ya, nanti ngerjakan ini salah, itu salah ya. Ini sering terjadi ya. Akhirnya nanti disalah-salahkan, emosi, baper, terus mager gitu kan. Udah baper, mager, terus organisasinya diapain, ya kan? Nah ini problem. Ya. Dan mengendalikan ini artinya jangan sampai kegiatan itu lepas kontrol, ya, lost control. Artinya yang udah disepakati itu jalur kanan kok ke kiri, ya, atau budgetnya 10 juta kok jadi 15 juta. Nah ini tidak boleh, ya, harus dikendalikan. Terus keinginan teman-teman kan biasanya banyak. Anak muda itu kreatif, inovatif, ya, ide-idenya banyak. Banyak ide tapi tidak dikerjakan, ini repot juga, ya. Mending 1-2 ide tapi pemikiran-pemikiran itu direalisasikan, itu lebih baik, betul ya, daripada 10 program tidak semua dilaksanakan. Mending 3 program aja dalam 1 tahun, tapi bisa direalisasikan. Ya. Nah, ini untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia, ya, SDM, ya, sumber daya manusia yang ada itu bisa maksimal. Ya. Nah, di sini belum ada kontrol ya. Nah, dalam pengontrolan harusnya controlling. Kontrol itu ada evaluasi. Setiap kegiatan itu ada evaluasinya. Nah, jangan sampai Anda setiap membuat kegiatan tidak ada LVZ, ya, laporan pertanggungjawaban. Ini salah fatal ya. Tidak boleh, terutama Anda adalah orang-orang akuntansi. Orang akuntansi itu pasti LPJ itu setelah kegiatan itu nomor 1. Harus ada laporan pertanggungjawaban. Ya, itu nggak boleh tidak. Ya. Nah, bagi kami dari fakultas, kalau ada kegiatan mengajukan dana, kita berikan dana, kemudian LPJ-nya kayak karet itu ya, diminta nggak keluar-keluar, terus minta dana lagi ya sulit. Ya, karena yang dulu aja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau orang akuntansi saya nggak ragu, pertanggungjawabannya itu pasti detail dan lengkap, ya kan? Dari nota-nota, kwitansi, dan lain-lain. Pastinya harus lengkap karena Anda belajar tentang itu. Ya, kata kuncinya, ya, proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan. Ya. Dari satu kegiatan itu dalam prosesnya, itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, pastikan juga fungsi manajemen bisa berjalan. Ya. Melalui aktivitas tersebut, kita belajar mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri itu penting. Ya, nanti Anda bekerja pernah jabat apa di organisasi kampus? Oh, saya ketua HIMA, saya sekretaris HIMA. Nah, kepercayaan ini akan menumbuhkan Anda nanti di dalam Anda nanti bekerja setelah keluar dari kampus. Ya, namanya confident, ya, kepercayaan diri. Nah, sumber daya organisasi tentunya semua organisasi yang berjalan itu tergantung human-nya, human resources, manusianya, ya. Manusianya tuh mau ngapain itu, ya, terserah, ya, mau ngapain. Ya, itu nggak bisa terlepas, terutama leadernya ya, leadernya. Acara ini bisa terlaksana ya tentunya tidak lepas dari ide-ide tim, kemudian leadernya bisa memastikan bahwa kegiatan ini bisa berjalan. Oke, sampai sini dulu kita nonton ya, biar nggak bosen ya. Nanti kita sambung lagi sebentar. Sebentar ya.
Saya cari filenya dulu ya. Oke, kita saksikan dulu ya. Ini sebenarnya ada juga pernah lihat ya video ini. Cuman ini video motivasi bagaimana kita menjadi teamwork atau teamwork, tim kerja yang solid. Nah, ini tugasnya pimpinan bagaimana mengambil satu eksekusi dalam setiap masalah. Oke, bisa lihat ya? Bisa? Bisa, Pak. Aaron bisa ya? Saya nyalakan. Bisa, Pak. Apakah dengar suaranya? Dengar? Benar, Pak. Baik, silakan. Kita simak dulu. Ini ibarat Mas Eko gitu ya, sebagai leader membawa organisasi Hima. Berat sih, berat banget sih. Ada yang bantu satu, ya. Udah diberikan bimbingan, pelatihan gitu ya. Nah, ini membantu atau membebani ini nih. Yang satu ini, ya di sini kita lihat pekerja yang kurang efektif. Nah, ini Anda harus lihat nih. Pengurusnya tidak banyak, ya perbedaannya untuk hasil keseluruhan. Bantu cuman ya, nah main-main gitu loh, ya. Nah ini lagi, ini siapa ini yang datang nih? Ini orang ini adalah potensi sumber masalah, human problem, ya. Kerjanya apa nih? Membebanin ya, numpang nama aja dalam organisasi. Wah ini lebih parah lagi nih. Ini adalah pribadi supersip, ya. Ini yang nggak membantu malah gandolin gitu ya, bebanin. Ya mudah-mudahan di Hima itu tidak ada ya. Nah orang seperti ini mau diapain nih? Nah ya, malah mengganggu teman-temannya gitu ya, malah nyala-nyalain, tidak membantu. Nah itu Hima manajemen lewat itu, Hima manajemen lewat. Wah solid ya Hima manajemen ya. Nah, wah kata Mas Eko kenapa ya? Ada masalah. Kamu get out, pergi. Ini jangan jadi pemimpin ini harus otoriternya juga perlu ya sekali-kali ya untuk bagaimana mengambil keputusan dengan cepat. Nah, agak lumayan nih sudah nih, ya. Nah, tidak ada perkelahian lagi, tidak ada cekcok lagi. Oke, bisa sedikit terinspirasi ya. Nah, itu bisa terjadi di organisasi yang Anda saat ini jalani atau juga nanti di dalam perusahaan. Ya, saya udah sering mengamputasi ya, memecat atau memberhentikan manusia-manusia model gini yang tadi kan. Waktu melamar, Anda mau kerja? Iya Pak, siap mau kerja. Betul? Serius? Siap Pak. Apakah Anda siap bekerja keras? Siap Pak. Siap bekerja di bawah tekanan? Siap Pak. Wah, pokoknya boleh lah. Siap tidak terlambat? Siap Pak. Apa aja siap. Ya. Jadi setelah bekerja, mulai dia.
mulai berulah. Datangnya telat. Setelah datang telat, dia menceritakan keburukan pimpinan, menceritakan keburukan temannya, gosip sana, gosip sini, sehingga si A, si B tidak harmonis, si C marah, gitu kan. Jadinya timbul konflik. Jadi dia tidak membantu, baik dalam organisasi atau dalam perusahaan, tetapi malah menjadi beban. Nah, itu. Jadi sikat aja Mas Eko kalau ada model seperti ini. Ya, saya pun harus pakai raja tega ya. Walaupun teman sendiri ya, kalau teman sendiri baik dan lain-lain ya, ini nggak bisa dibiarkan. Datang ke pertemuan rapat kecil, dia malah mengganggu, sehingga teman-teman jadi kacau gitu kan, tidak fokus. Ya itu sebagai contoh. Kita lanjut lagi. Kabarin ya kalau habis waktunya ya. Sampai jam berapa ini? Baik, Pak. Karen sampai jam berapa saya? Karen? Karen saya sampai jam berapa? Iya, Pak. Sampai jam... Sebentar ya, Pak. Nanti kelamaan saya. Ya. Sampai... Sekarang jam 9.48. Mau jam 10 nih. Sampai jam setengah 11. 10.30, Pak. Berarti saya masih punya 30 menit lagi ya. Ya. Bisa kurang, bisa lebih. Pengennya yang kurang aja. Kalau lebih jangan, nanti kalian jadi terganggu. Baik, saya lanjut lagi. Sorry. Kalau ini sih proses manajemen ya, saya rasa sih saya tidak terlalu jelaskan detail. Yang penting ada sumber daya manusianya, kemudian strukturnya udah jelas, kemudian tujuannya juga jelas. Tujuannya udah terarah, tersistem, terstruktur, keefektifan dan keefisiennya, ya jalan. Ya. Nah ini siapa ini bosnya nih? Ya ketuanya ini siapa sih? Ya ketuanya adalah ketua hima itu adalah ya leader atau pemimpin ya yang melakukan kegiatan secara proses manajemen. Puasa ini pelan-pelan ya, jadi aus. Jadi saya mau kasih kata kunci aja buat leader ya. Pastikan visi dan misi tujuan organisasi itu jelas ya. Arah dari kapal mau kemana itu jelas, arah organisasinya itu jelas ya. Sehingga tim Anda tidak bingung atau tidak ragu ya, ragu dalam melaksanakan semua kegiatan. Dan pastikan si leader ini adalah pemimpin yang bisa diteladani. Gitu ya. Jangan jadi pemimpin kalau nggak bisa diteladani. Nanti janji jam 10, datangnya jam setengah 11. Janji jam 10, pemimpin ya harus jam 10 kurang 15. Seperti itu. Ya. Ini tadi udah saya jelaskan, efektif efisien, ya, planning, organizing, pengendaliannya juga proses dalam organisasi itu sudah harus dibuat sedemikian rupa sebelum pelaksanaan. Jangan melaksanakan dulu, ya. Dilaksanakan dulu nanti baru masukkan proker. Ini namanya nggak proses manajemen atau proses manajerialnya nggak berjalan. Ya. Apa yang ide-ide bikin dulu, nanti baru masukkan proker. Ini nggak benar. Bikin proker dulu, ya dimatangkan dulu. Gitu. Ya ini secara teoritis ya. Nah,
Sebenarnya dalam organisasi itu yang harus melakukan satu satu mulai dari planning, organizing, uploading dan controlling itu ya orang-orang yang di dalamnya itu dengan sungguh-sungguh, ya. Yang kata kunci yang tadi, yang 4 tadi, ya, ada niat, ya, niatkan untuk apa, ya, kemudian kerja keras, ya, secara bersama-sama melakukan pekerjaan itu, tidak ada yang memilih atau tidak ada yang beralasan untuk tidak mengerjakan karena sudah komitmen, kemudian menuntaskan, ya, apa yang sudah dikerjakan tadi. Ya, tentunya dengan menuntaskan itu yang keduanya, yang 1, 2, 3, yang ketiganya itu tentunya sebelum tuntas harus punya skill, ya. Kalau dia belum punya pengalaman, ya mau nggak mau untuk share, untuk berbagi, ya. Contoh penggerak organisasi itu adalah ketua sekretaris, ya. Ketua dan sekretaris ini adalah penggerak utama, ya. Wakil ketua kadang jarang, tapi ketua dan sekretaris itu utama. Kalau bendahara kan kalau ada uangnya, ya, atau dia punya ide-ide untuk menggalang dana atau mencari uang untuk bisa melaksanakan kegiatan. Nah, tentunya rencana bukan hanya rencana, tetapi rencana itu harus didukung oleh pendanaan yang cukup, ya. Mana bisa rencana tanpa ada biaya, ya. Apapun kegiatan kita, kalau ada dananya itu kita lebih mudah. Saya mau katakan bahwa organisasi sosial atau anggaplah hima berbeda sekali dengan organisasi yang ada di perusahaan, ya. Kalau organisasi yang ada dalam perusahaan itu jelas ada kompensasinya, ya, ada kompensasinya. Kalau di organisasi sosial, terima kasih pun jangan, kadang-kadang Mas Eko lupa menyampaikan kepada teman-temannya, ya. Tapi enggak lah, saya yakin itu di organisasi lain. Karena di sini nggak ada imbalan, ya, nggak ada imbalan. Ini adalah satu wadah yang tempat kita belajar, meningkatkan kemampuan, keahlian, kepercayaan diri, itu kan, kebersamaan, ya, solidaritas dan lain-lain. Jadi kalau di perusahaan, ya, di perusahaan itu Anda akan diukur kinerja Anda dan akan diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan produktivitas Anda. Ya. Anda mau masuk level apa nih? Ya, ya, sekarang kan teman-teman ini Melisa, Ayu, Mas Bambang, ini siapa lagi? Mbak Nur Apni, Yuliana, ya, Irma, yang nggak ada namanya nggak saya sebut, Karen, Tridani, Andi, ya, nggak ditulis namanya, Korutul ya, Aini, ya, Radita, Kristina, ya. Nah, di sini Anda sebenarnya masuk dalam satu proses. Nanti akan saya tampilkan video. Anda itu mau masuk proses kemana? Ya, sama-sama lulusan Untak, tapi nanti waktu kerja di perusahaan beda-beda gajinya. Ya, beda-beda gajinya. Kenapa beda, Pak? Padahal sama-sama S1 akuntansi. 1 3 juta, 1 5 juta, 1 9 juta, 1 15 juta. Gitu. Nah, nanti saya tunjukkan video. Kenapa sih bisa membedakan itu? Ya. Kalau dalam organisasi belum terukur, tapi terukurnya kompetensi Anda, kemampuan Anda itu sejak sekarang sebenarnya terukurnya. Ya. Orang yang kerja ikhlas itu sudah terukur dalam organisasi ini. Kalau belum, ya itu harus berlatih. Ya harus berlatih. Berlatih ke sana. Karena orang yang saya katakan tadi, sabar, ikhlas, dan ridho, itu hidupnya selalu bahagia. Kenapa? Ya apalagi mau dicari?
ya. Semua itu sudah ada takarannya. Rezeki nggak akan ketukar, ya. Tuhan nggak mungkin menjadikan kita kaya kalau takdirnya miskin, dan tidak akan mentakdirkan kita miskin kalau takdir kita kaya. Tidak akan membuat kita miskin kalau takdir kita kaya. Betul kan? Nah, itu bisa jawabnya dengan iman ya. Iman itu kepercayaan yang tidak bisa terucap dengan kata-kata, hanya ada di dalam kolbu, ya. Anda mau cantik, mau tampan, seperti apa rencana Anda mau jadi kaya raya, kalau tidak ditakdirkan menjadi kaya raya, ya nggak jadi kaya raya. Nggak jadi pejabat, ya nggak jadi pejabat. Bahkan Anda nanti akan terkejut-kejut ya, melihat teman Anda satu organisasi, jadi bupati, jadi wali kota. Padahal dulu dia itu loh nggak bisa ngomong gitu. Dia itu loh IPK-nya rendah, cuma 2,8 gitu. Kan seperti itu. Ya, jadi itu final ya, kita nggak usah ke sana. Kenapa? Karena itu final. Itu hanya bisa dijawab dengan iman. Ya, cuman arahnya tadi sabar, ikhlas, ridho. Ya. Saya ingin Anda semua yang di dalam organisasi punya dasar 3 tadi. Kalau punya dasar 3 itu, udah gabung aja sama Hima, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau belum punya, latihan. Ya, latihan. Belajar dari sekarang. Bahkan ini akan menjadi modal Anda dalam mengaruhi kehidupan mulai dari sekarang sampai nanti akhir hayat. Ya. Sabar, ikhlas, ridho. Cobalah ya. Kalau Anda pengen tinggi derajat Anda, ya, punya 3 ini aman. Ya. Derajat dunia akhirat ya. Di dunia mau diapain kata orang, itu kan kata orang. Saya ya saya gitu. Oke, ini organisasi tentunya saya nggak usah bahas ya. Mungkin ada punya organisasi sendiri di dalam struktur organisasi Hima Akuntansi. Oke, kita nonton video lagi ya. Ya, kita nonton lagi ya. Santai aja. Hari ini kan hari Minggu. Hari-hari nonton aja. Nah, saya siapkan dulu. Oke, mudah-mudahan nggak bosen ya dari materi saya ya. Nggak bosen kan? Kalau bosen saya tutup nih. Nggak bosan, Pak. Oke, sekarang kita lihat video ini. Mudah-mudahan Anda nanti lulus atau belum lulus pun Anda punya yang nilai yang ada di video ini, ya. Barangnya sama, ya. Laki, barangnya sama, perempuan gitu. Kenapa nilainya berbeda? Lulusan Untak sama-sama, dulu pengurus Hima Akuntansi sama-sama. Tapi ending 10 tahun kemudian, ada yang jadi bupati, jadi wali kota, anggota dewan, atau jadi pengusaha rumah makan apa kaya raya itu. Tapi bukan itu ukurannya. Yang saya katakan tadi bukan itu ukuran sukses. Kalau buat saya ukuran sukses, barang siapa yang bisa menjalani hidup dengan sabar, ikhlas dan ridho, itu orang sukses. Karena di situ pasti dia banyak bersyukur. Orang banyak bersyukur sehat jasmani rohani. Yang mau sakit pun juga udah ridho aja dah, udah ketentuan Allah. Ya, mau kena hipertensi, kolesterol, asam urat dan lain-lain, sudah ini ketentuan. Ya sudah terima saja. Ya, ridho kok. Jar orang Banjar tuh beredaan. Ya kalau bubuan nikah untuk nukar pakaian kah, nukar wadai kah, beredaan lah, ya sudah ridho sudah. Tidak ada itu, selamat sudah. Ya, yang dimakan jadi daging, jadi darah, terus pikiran kita jadi positif. Sepele aja sih, sepele aja, ucapan cuman beridoan ya, itu sepele. Tapi apa yang kita masukkan dalam tubuh kita itu jadi darah dan jadi daging.
setelah jadi darah dan jadi daging itu akan mengeluarkan energi positif atau negatif. Coba Anda sering-sering mencuri, ya, sering-sering mencuri, atau kalau ada di orang jual buah atau jual apa itu kalian coba gitu. Kalau saya di Mekah Madinah dulu kan haji, wahid halal, ya, ya, 1 halal, 2 makruh, 3 haram, nah itu, ya. Nah kalau sudah haram, banyak kan makanan haram yang kita makan, maka pikiran kita pun kacau, ruwet, ya. Perbuatan kita pun juga menjadi negatif, ya, maki-maki, marah-marah, bikin status yang nggak jelas, ya, bikin orang jadi sakit hati dan lain-lain. Itu tuh dari input dan output, ya, bukan makro ya, bukan mikro ya. Ada input dan output. Apa yang masuk itu yang keluar, ya. Kita nggak sadar, tapi itulah yang keluar. Oke, kita lihat video motivasi untuk bagaimana meningkatkan nilai, menaikkan nilai kita. Oke. Sudah. Oke, selamat menonton. Ada 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang sebuah truk ke pabrik membawa kaleng-kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Kaleng Coca-Cola itu diturunkan, kemudian dipajang di rak bersama kaleng minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. 1 kaleng Coca-Cola dijual dengan harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan. Kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari pendingin, tetapi hanya dikeluarkan dengan pesanan pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan saat menyajikan kepada pelanggan. 1 gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda? Diproduksi di tempat yang sama, dibawa truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda. Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat 3 Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti punya potensi, semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat dengan semua daya dukung yang ada, kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan jadi orang yang cemerlang. Kita akan terlihat cemerlang dengan segala potensi yang kita punya. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang tidak mendukung, maka potensi kita tidak akan keluar secara maksimal. Potensi kita akan kerdil. Ibarat pohon yang dibonsai, seharusnya dia bisa tumbuh besar. Seharusnya dia bisa sangat lebat, seharusnya dia bisa berbuah sangat banyak. Tetapi karena tidak ada daya dukung atau justru dikekang, pohon itu menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan sangat berbeda jika berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum kita memilih lingkungan, kenali terlebih dahulu nilai daripada diri kita, yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita itu. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali orang yang berbakat pada hal yang tertentu. Misalnya bakat menggambar, bakat seni, bakat bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum menemukan tempat yang mendukung. Akhirnya mereka terpaksa bekerja di bidang yang sebenarnya bukan jiwa mereka. Hasilnya orang itu tidak begitu menikmati pekerjaan dia sekarang. Atau mungkin itu justru diri kita.
Misalnya kita berbakat di bidang menulis tetapi harus bekerja sebagai pegawai bank misalnya. Atau kita berbakat di bidang otomotif, kita tahu betul tentang mesin tetapi kita harus bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran misalnya. Memang itu adalah pilihan masing-masing individu. Memang kadang karena terdesak kebutuhan kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan idealisme, bakat atau skill yang kita miliki. Tapi paling tidak kita sadar, jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan saja. Tetap lebih baik jika kita memiliki impian untuk bekerja di bidang yang kita sukai, di bidang yang kita punya potensi di situ, dan tentunya jika kita bekerja di situ, kita akan bahagia jika melakukan pekerjaan kita itu. Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita. Dan jadilah diri kita yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, Cukup ya. Bisa nangkep ya. Apa namanya? Dari video ini ya. Halo. Ya, Pak. Oke. Video tadi mengajak kita berpikir sedini mungkin kita harus mencari lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita berteman, tempat kita belajar organisasi, di tempat kita kuliah. Ya, lingkungan sangat menentukan. Ya, lingkungan sangat menentukan. Tadi dikatakan kenapa ada harga Coca-Cola di minimarket berbeda dengan yang di mana? Lupa ya. Ada berapa tempat tadi? 3 tempat. Ya, 3 tempat. Yang pertama minimarket, ya. Yang kedua Supermarket. supermarket. Yang ketiga Di hotel. hotel bintang 5, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tempat itu menentukan, ya, tempat menentukan nilai. Ya. Sama-sama ya, sama-sama Coca-Cola, tempatnya berbeda. Sama dengan halnya nanti, ya. Anda di sini belajar, berlatih, menggali semua potensi diri di dalam suatu lingkungan. Lingkungan orang-orang yang punya semangat untuk belajar, semangat untuk kebersamaan, semangat untuk berjuang mencapai goal, tujuan hidup, tujuan Anda adalah organisasi. Nah, itu udah latihan. Ya. Kalau kalian ingat, mungkin Anda tidak tahu ya proses bagaimana pisau itu terjadi, parang itu terjadi, tombak panah itu terjadi. Ya, itu prosesnya dari besi ya, besi berkarat mungkin besi yang dibuang-buang di pinggir jalan, atau apa ya biasa itu per yang mobil truk besar itu. Nah, itu diapakan? Ya, itu diproses melalui satu proses dibakar sampai menyala gitu ya. Setelah nyala itu dipukul, gitu. Kemudian terbentuklah satu lempengan yang mengarah ke satu model yang akan dibuat. Ya, model yang dibuat itu terserah yang bikin. Ya, model yang Anda inginkan itu terserah Anda. Sekarang mau jadi manajer kah, jadi direktur kah, jadi akunting kah, jadi bupati, jadi gubernur, itu terserah Anda dari sekarang. Yuk bikin. Ya, model apa nih? Kayak bicara sudah, saudara-saudara. Ya, udah kayak pejabat. Mulai dari sekarang sudah termimpikan gitu. Nah, saya mau cerita aja masa kecil saya dulu. Ya, masa kecil saya itu dari orang yang nggak mampu sebenarnya. Ya, tapi apa namanya, impian saya terlalu tinggi deh, nggak masuk di akal ya, tinggi sekali itu. Ya. Makan aja kurang gitu ya. Keluarga saya 10, ya. Untuk sekolah SMA itu luar biasa hebat, lulus SMP aja udah keren, hebat. Ya. Lulus SMA luar biasa. Ya.
lulus S1 sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Saya memberikan motivasi kepada Anda semua, jangan Anda lemah untuk berkomunikasi, berkoordinasi untuk menyatukan visi dan misi dalam organisasi Anda. Ya, tuntaskan gitu loh, tuntaskan. Nah, dari situ mimpi saya sejak tadinya SD itu bandel banget itu. Saking bandelnya itu si wali kelas nunjuk saya jadi ketua kelas. Sudah jadi ketua kelas tidak bandel lagi karena jadi pemimpin. Masa pemimpin gebukin teman-temannya? Dulu saya gebukin teman-teman saya pakai mistar gitu kan. Nakal gitu ya, nakalnya anak-anak ya, namanya belum dewasa ya nggak apa-apa lah ya. Naik-naik meja gitu kan. Nah, setelah saya ditunjuk jadi pemimpin, timbullah naluri kepemimpinan, tanggung jawabnya gitu ya. Ya, nyiapin penghapus, ngapus papan tulis dulu masih pakai kapur. Ya. Udah nyiapin semua beres, ya timbullah leadership kita, kepemimpinan kita. Nah, kemudian ditunjuk sebagai siswa teladan satu kecamatan. Tambah lagi. Habis itu waktu sholat disuruh jadi imam. Tambah lagi. Nggak bisa apa-apain lagi, saya nggak bisa mukul teman saya. Oh, imam sholat kok masa marah-marah mukulin teman, nggak mungkin. Paksa jadi anak yang baik gitu ya. Tadinya teman saya jadi korban, kok kamu berubah sekarang ya? Ya nggak mungkin loh, jadi imam sholat kok. Itu SD ya, SD, SMP, terus SMA itu udah rajin di organisasi ya, di OSIS dan seterusnya. Ya. Nah, sejak SMP itu saya sudah punya dream ya, punya mimpi. Saya suka pakai dasi gitu ya, pakai dasi, bawa tas koper gitu ya. Apa itu kira-kira mimpinya ya? Padahal naik sepeda, jalan kaki. Saya SMP aja jalan kaki, 10 kilo itu jalan kaki. SMA itu ada 18 kilo naik sepeda. Banyak muridnya ya. Sepedanya itu dulu sepeda ontel gitu ya. Waktu saya pertama masuk SMA itu nggak ada yang suka sama saya, orang miskin gitu ya. Naik sepeda ontel. Gitu. Ini inspirasi aja. Pas kita sudah mulai belajar semester 1 udah kelihatan tuh. Asal gurunya silakan dikerjakan, saya anggap, Pak, saya sudah selesai, bolehkah saya kumpul? Terkejut lah teman-teman tuh. Habis itu kumpul, langsung nilai 100 gitu kan. Nah, besoknya teman-teman jadi pengen ikut belajar. Kalau saya datang itu sudah ditungguin, mau minjem bukunya, buku PR-nya gitu. Nah, akhirnya sampai pulang pun jadi rebutan, naik sepeda ontel pengen digonceng di depan. Waduh, saya bilang. Ya, repot, jadi seperti itu. Tapi organisasi saya tetap jalan. Saya udah mulai kepemimpinan itu timbul dan pengen goalnya itu sukses, goalnya sukses. Tapi suksesnya dalam organisasi ini kan pahit. Pahitnya apa? Teman-teman yang janji-janji mau bantu itu nggak bantu. Akhirnya kerja sendiri, ya kan? Ketua, sekretaris, bendahara itu aja yang kerja. Jadi capek, ya. Melelahkan banget. Aku bilang ini jadi organisasi melelahkan. Nah, habis itu saya keluar dari tempat saya itu kuliah, kemudian waktu daftar itu masuk di perguruan tinggi negeri gitu ya. Mau aktif lagi di organisasi, tapi saking aktifnya organisasi, IP-nya itu 1, berapa gitu, hancur ya. Saking di organisasi, akhirnya saya kurangi konsentrasi di studi biar cepat selesai. Nah, seperti itu di masyarakat pun juga aktif dengan organisasi keagamaan sampai sekarang. Padahal bukan satu, ya bukan satu. Kalau lihat dari channel YouTube saya itu, Bapak ini apa sih profesinya gitu ya? Bingung karena profesinya saya pisah-pisah. Ini kampus channelnya sendiri gitu kan. Nanti di masjid sendiri, musola sendiri, organisasi sendiri, pekerjaan sendiri, banyak banget ya. Tapi jangan ditiru lah. Jangan ditiru. Capek banget ya. Tapi karena saya senang ya, karena saya senang, saya ridho gitu. Jadi ridho, jadi pelayan itu senang. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Jangan channel saya itu nggak saya link-linkkan. Kalau saya linkkan ketahuan semua nih bapak ini ngapain, di mana. Tapi nggak apa-apa, itulah hidup kita, pilihan. Jadi kita mau menempatkan nilai. Nanti Anda akan punya nilai. Nilai itu terbentuk sendiri dan tanpa Anda labeli. Tanpa Anda kasih label itu terbentuk sendiri. Saya diminta oleh perusahaan, bagaimana Pak bisa bantu perusahaan kami?
ya, dengan angka sekian, mereka yang ngasih label sendiri angka sekian gitu. Ya boleh gitu ya. Angkanya di atas 2 digit boleh gitu. Ya, di atas 2 digit boleh. Kalau kurang dari 2 digit ya eh, nanti dulu lah gitu. Jadi punya nilai jual seperti halnya tadi di hotel bintang 5 ya Coca-Cola 60.000 ya. Pak, dia mulai selamat malam gitu, resep apa front office ya. Saya minta Coca-Cola. Kan di situ ada harganya sudah 60.000. Ya tinggal nganter aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang mau pakai tenaga saya gitu sekarang udah tahu nih labelnya di atas 2 digit gitu. Belum di atas 3 digit. Kalau di atas 3 digit kan 100 juta ke atas ya. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di dalam pendidikan saya sebagai pelayan, ya, saya sebagai pelayan, saya tidak pernah menaruh angka karena mendidik itu adalah kemuliaan, ya, kebaikan, amal soleh, ya, seperti itu. Nah, dari saya ceritakan tadi, karena semangat tinggi, motivasi yang tinggi sangat luar biasa, kami sekeluarga itu nggak ada yang nggak sarjana, ya. Bahkan profesor, bisa S2 di Belgia, di Jerman, terus di Jepang, di Amerika juga S3-nya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Pernah saya sampaikan dalam training dulu, nggak ada yang nggak mungkin untuk 4 hal. Satu, ya kan? Satu, mau sekolah, jangan pernah bilang nggak punya uang. Dua, mau menikah, jangan pernah nggak bilang nggak punya uang. Mau nikah ya cepet aja datang ke orang tuanya, calon mertua, Pak, saya mau ngelamar anak Bapak dengan uang saya segini, Pak, mohon bantuannya, Pak, saya udah nggak tahan lagi, daripada nanti terjadi zina dan lain-lain, saya mohon tolong bantu. Oke, kata Bapak aja kan. Mau bikin rumah, ya kan? Waduh, nggak punya rumah, nyewa terus capek. Kalau ini ada tanah kaplingan, cicilannya 500.000, gaji saya 4 juta. Cukuplah nyicil 500.000. Habis di DP-in, wah ini tanah nih kosong, kenapa nggak saya beli batu aja, bikin pondasi, udah batu naikin bata, jadi atap bisa tinggal, nggak ngontrak lagi. Jadi deh rumah, pas lunas tanahnya, rumahnya udah jadi hak milik. Jadi rumah, ya kan? Sekolah, nikah, rumah. Nah, sekarang yang muslim kan pengen berangkat haji itu cita-cita tertinggi ya. Haji atau umroh cita-cita tertinggi bisa haji. Kalau kemarin saya terinspirasi, udahlah gelar dokter saya tak belakangnya dulu. Yang penting saya berangkat dulu. Itu cita-cita tertinggi kita sebelum meninggal gitu kan. Bisa mewujudkan rukun Islam kita yang kelima, yaitu naik haji. Udah. Apakah dengan uang berlimpah? Enggak. Dengan uang 50.000 aja bisa, ya. Buat siapa aja lah, Anda semua lah. Mau bikin usaha juga dengan uang 50.000 juga bisa. Bisa, apa yang nggak bisa? Ya, saya umroh pertama itu 2013, habis itu 5 tahun kemudian berangkat haji, enak plus. Nggak ada uang, nggak punya uang. Yang punya apa? Yang punya doa, ya. Doa mohon pertolongan. Dicukupkan, ditolongin ya. Akhirnya Allah mungkin kasihan deh, ditolongin gitu. Ya. Tapi ya satu itu motivasi yang sangat tinggi, konsistensi ya, konsistensi yang pertama tadi yang pertama itu niat untuk apa, kemudian sabar, ikhlas, ridho, udah. Tapi hal ini saya ceritakan bukan berarti semua orang bisa ya, tapi itu kan masing-masing orang punya apa ya, punya ketahanan jiwa sendiri ya. Ya, siapkah Anda untuk susah, sesusah-susahnya gitu? Jawabannya enggak mau kadang-kadang. Saya waktu itu jawab susah, siap susah-susahnya ya. Ya jadi Allah uji saya susah-susahnya. Jadi yang ngerti susahnya itu hanya saya sama Allah aja. Nggak mungkin saya ceritakan kepada orang lain. Nah, kalau motivasi yang baik-baik seperti saya berikan, kenapa? Untuk Anda nanti bisa termotivasi. Jangan S1 saja, harus S2. Sudah S2, jangan berhenti, harus S3. Ya, udah S3, ya terus lakukan pengabdian, bakti kita, muslim kah non-muslim kah sama saja. Ya, bakti kita sama umat, ya, sama sesama manusia, ya. Dan jangan sesama manusia aja, sesama makhluk Tuhan, ya. Sama makhluk Tuhan itu siapa saja, ya tumbuhan, ya binatang gitu. Jadi
totalitas kita untuk menggapai ridho, ya sudah ridho di diri kita, ridho ya Tuhan juga, Allah itu ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Ya nggak usah menghitung-hitung angka, ya. Kalau saya ngajar hari Minggu gini, kalian nggak usah bayar, ya. Saya lebih senang kalau Allah yang bayar gitu. Ya kalau kalian nanti bayar, Bapak dikasih honor sekian, kecil ya, tapi kalau Allah yang kasih, luar biasa gedenya. Apa yang Allah kasih? Nomor satu sehat, ya kan? Bahagia. Kemudian apalagi uang dari mana saja kita nggak duga-duga, tahu-tahu ngasih amplop gitu kan, ya nggak sangka-sangka lah, ya nggak sangka-sangka. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Jangan semua dihitung dengan angka materi. Kalau orang berhitung dengan apa yang didapatkan, itu nanti bisa sakit hati, pusing, naik tekanan, stres ya, kolesterol, asam urat naik semua ya. Anda pun di organisasi gitu juga, jangan main perasaan, main baperan, nanti Anda sakit mah, asam lambung Anda naik gara-gara kerjaan tidak dikerjain sama temennya, Anda marah-marah ya. Ini gimana sih, tidak komit sih, kemarin waktu rapat lah komit ngerjain, seminarnya beres, tapi orangnya nggak pernah nongol, sehingga saya yang capek. Lain kali saya nggak mau lagi ya biasanya gitu. Ini hilangkan seperti itu. Kerja ikhlas aja kenapa sih, orang kita di situ kan dapat ilmu, dapat pengetahuan. Lalu sekretarisnya nggak ada, mau nggak mau ngetik. Oh ini begini, kop surat ditempel segala macam, ya seperti itu. Ya, jangan pernah menyalahkan keadaan. Kalau keadaan itu sudah kita terima saat itu, ya itu terima saja. Ya itu di situ kita dapat kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang perlu kita ambil hikmahnya. Jangan selalu diukur dengan uang, jangan diukur dengan tanggung jawab. Ya, mungkin kita bantu teman yang dapat nama baik gitu ya. Kalian jungkir balik siang malam nyiapin apa gitu. Yang dapat nama baik, kata Pak Dekan, terima kasih Saudara Bambang Eko yang telah sangat berprestasi memajukan hima akuntansi sehingga terkenal sedunia gitu. Yang dapat kan Mas Eko gitu. Kita dapat apa? Amin. Nah orang-orang seperti ini berpikiran kerdil gitu. Ya, nggak akan ketukar, ilmumu itu nggak akan ketukar, nilaimu itu nggak akan ketukar. Saya pastikan itu, ya. Saya pastikan bahwa nilai Anda itu nggak akan ketukar, ya. Kalau Anda pun Mas Eko ini tidak memiliki kemampuan apa-apa, Anda yang backup ini yang hebat, nggak akan ketukar kok. Bahkan Anda setelah berjasa mengangkat derajatnya Mas Eko tinggi itu dapat amal, gitu. Contoh. Tapi Mas Eko kan orang hebat ya, ya. Saya lama nggak lihat video YouTube-nya ini. Ya, jadi kreasi terus, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Ya, saya setua ini aja masih jadi youtuber pemula gitu. Apalagi Anda yang muda-muda gini harus kreatif, inovatif, entah apa yang bisa berbagi kepada sesama. Apapun yang Anda lakukan di organisasi kah, di masyarakat kah, di keluarga lah, berikanlah tenaga, pikiran, waktu, perasaan kita untuk bisa berbagi. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Sekarang waktunya tanya jawab deh. Tinggal berapa menit? 5 menit ya? Ya, Pak. 10 menit. 10 menit masih ada. Oke, Oh, silakan. 5 menit lagi, Pak. Ya, silakan tanya jawab. Kalau saya ngomong tuh nggak bisa direm, lama gitu. Nggak kelar-kelar. Silakan. Baik, teman-teman, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan jika ada. Ya, santai aja, silakan. Anda mau jadi rektor Untak kah? Ngomong dari sekarang juga nggak apa-apa. Ngomong bulan puasa ini kan bisa saya doain gitu. Silakan. Kata profesor saya dulu, kalau tidak bertanya itu berarti tidak paham. Kalau tidak ada yang bertanya berarti tidak paham. Bukan paham semua, bukan. Berarti tidak paham. Oke, silakan. Siapa yang mewakili?
Silakan, Mas Eko, Mas Karen mau bertanya. Dila, Andi mana Andi? Menghilang Andi. Oke, silakan. Saya hitung 3, 2, 1 ini. Tutup, saya tutup nih. Bebas aja kok, bertanya bebas. Di organisasi boleh, masa depan juga boleh. Ayo nanya, ayo. Oh ya Pak, mungkin nggak ada yang nanya Pak, aku aja dikit Pak. Silakan. Ya baik Pak, terima kasih kesempatan untuk kita bertanya Pak ya. Ini bebas ya Pak ya pertanyaannya ya Pak ya. Bebas aja. Ya, saya anggap aja kita ini berkecimpung di sebuah dunia usaha swasta ya Pak ya. Iya. Nah, di dunia swasta ini terdapat satu karyawan yang menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian yang sangat berat. Nah, bicara tentang seorang pemimpin yang ada di perusahaan tersebut, apakah pemimpin perusahaan tersebut langsung memecat bawahannya atau seperti apa? Tanggapan dari pemimpin yang baik untuk perusahaan tersebut. Sedangkan yang bawahannya ini membuat perusahaan itu mendapatkan kerugian mungkin 1 M seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sudah pengen kerja, pengen punya gaji besar ini. Mau jadi manajer ini. Bisa cepat-cepat gantiin saya nanti ya. Baik. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali Mas Eko. Jadi karena organisasi Anda ini adalah tempat belajar, ya boleh berpikir bebas. Mahasiswa harus punya satu mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang tinggi untuk membawa masa depannya. Baik, saya katakan bahwa apa saja yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan di dalam perusahaan apabila memiliki karyawan atau pegawai yang merugikan perusahaan. Dilihat dulu merugikan dari segi apa. Kalau dari finansial ini kalau orang akuntansi kan hitam dan putih. 1 ya 1, 10 ya 10, tidak ada tawar-menawar. Kalau saya katakan, bila dia merugikan dengan nilai jumlah uang, maka kewajibannya adalah 1, karyawan tersebut harus segera mengganti kerugian perusahaan tersebut. Kedua, karena berhubungan dengan uang, yang bersangkutan setelah menyelesaikan kewajibannya untuk mengganti uang kerugian perusahaan, dia harus dipecat, harus diberhentikan karena menggunakan uang. Ya, pengalaman saya sudah 20 tahun lebih ya bekerja di perusahaan keliling Indonesia juga. Setiap bawahan saya yang menggunakan uang itu tidak ada surat peringatan, ya. Jadi tidak ada surat peringatan. Bahkan bisa kalau tindakan kriminal itu bisa langsung kita masukkan di kepolisian, ya. Kalau dia melakukan penipuan atau kriminalitas langsung kita titip. Nanti bikin berita acara sampai nanti ke pengadilan dan lain-lain itu baru diproses. Tetapi yang bersangkutan saya pastikan tidak ada surat peringatan 1, 2, dan 3, ya. Itu tidak ada. Tetapi kalau pelanggaran disiplin saja seperti terlambat atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh perusahaan, dia mungkin dapat peringatan lisan dulu, kemudian peringatan ke-1, surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, itu adalah surat peringatan terakhir. Ya, terakhir untuk dia diberhentikan. Atau tidak diberhentikan sih, harus mengundurkan diri. Nah, kalau diberhentikan dia dapat pesangon nanti. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau karyawan tadi yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan hal yang merugikan perusahaan, maka tidak ada toleransi apapun. Walaupun dia sudah mengganti ya, walaupun dia sudah mengganti uang tersebut, contoh 1 miliar kah 100 juta, dia sudah ganti. Maka tidak ada ruang lagi atau tempat lagi buat dia untuk bisa bekerja. Itu di perusahaan. Kalau di pegawai pemerintahan beda lagi. Ya, beda lagi. Sudah melakukan paling mutasi atau demosi atau itu. Tapi kalau
Di perusahaan tidak ada mutasi, tidak ada demosi, ya, langsung, ya, langsung. Karena perusahaan itu kan tahu tujuan perusahaan apa? Oriented profit. Tujuannya hanya untuk mencari untung, mencari laba. Jadi kalau ada yang merugikan langsung di-cut, langsung di-stop. Ya, jadi Anda pun nanti juga pengen punya usaha Anda tidak mau rugi. Masa ada orang usaha mau rugi? Ya kan? Usahanya itu harus untung. Kalau ada orang yang ngambil haknya sebelum waktunya, ya harus segera di-stop. Ya, saya sering berkata kepada karyawan di perusahaan dimanapun saya berada, saya katakan, janganlah kalian hidup jangan kalian hidup yang telah disiapkan satu pohon yang berbuah lebat, Anda tebang pohonnya. Anda kan cuma punya hak menikmati buahnya, ya. Kalau menikmati buahnya ya tunggu. Buah itu kan ada masa masaknya, yaitu gajian tanggal 30 atau tanggal 1. Itu aja hak Anda. Jangan dipotong tangkainya atau jangan ditebang pohonnya. Nanti bisa mati semua yang lain gara-gara Anda. Bayangin kalau dia korupsi 1 miliar, kan bisa perusahaannya bisa langsung tutup, ya kan? Nah, kalau udah tutup, terus karyawan yang lain gajian dari mana coba? Ya seperti itu. Berarti dia kan mematikan sumber penghasilan atau sumber ya dia tempat dia bekerja lah. Artinya dia membunuh perusahaannya tersebut, ya. Artinya dengan sengaja atau tidak sengaja membuat kerugian sehingga perusahaannya itu bisa saja kolab, bisa saja tutup gara-gara dia. Masa sih orang yang seperti ini masih dikasih ruang atau dikasih celah untuk dia terus nanti bisa saja kapan lagi ada waktu dia melakukan lagi. Nah, jadi seperti itu, Mas Eko. Cukup ya? Cukup, waktunya sudah habis. Saya ini nggak terasa kalau udah ngomong panjang kali lebar, luas ya. Jadi mohon maaf ya apabila apa yang saya sampaikan tadi ada yang salah atau yang kurang berkenan. Ya, yang salah itu dari saya, yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak berdaya juga sebagai manusia, hanya dititipin mata, mulut, telinga gitu ya, semua dititipin aja. Hanya melakukan kewajiban yang sebisa saya lah, ya sebisa saya yang saya lakukan untuk kebajikan, walaupun itu juga nanti ada kurangnya, pasti nggak ada sempurnanya, ya yang sempurna itu Allah, ya yang kurang itu saya. Itu aja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat semuanya, bisa memberikan motivasi dan pembelajaran, dan saya doakan mudah-mudahan kalian bisa belajar dalam organisasi dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu mudamu untuk menimba ilmu sebaik-baiknya, melatih kemampuan Anda sehingga Anda akan mendapat nilai yang Anda inginkan, ya bahkan nilai yang melebihi apa yang Anda inginkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi kepada sesama, kepada adik-adik kalian, kepada masyarakat yang lain apa yang Anda telah dapatkan. Itu aja, semoga Anda semua jadi orang-orang sukses, bahagia dunia, bahagia akhirat, ya berbahagia bersama keluarga semua. Itu aja harapan dan doa saya buat semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sunarto, SMMSI, atas paparannya yang begitu menarik, yang semakin memperkaya wawasan kita semua perihal manajemen konflik. Nah, hadirin, mungkin saya ada ringkasan kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi yang Bapak sampaikan, yaitu fungsi manajemen dalam organisasi sangatlah penting. Kita harus bisa mengendalikan komunikasi kita antar anggota, terus mengendalikan, terus juga mengontrol apapun masalah yang ada di organisasi. Dan juga kita ada 3 komponen dasar tuh yang saya dapat dari Bapak Sunarto. Sabar, ikhlas, dan ridho ya Pak ya tadi ya. Itu bisa kita jalankan. Dan sekali lagi, sabar, ikhlas, dan ridho. Nah, demikian hadirin yang
materi dari Bapak. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya izin live ya. Saya izin live ya. Baik, Pak. Baik, Ini Bapak. saya udah rekam, lanjutkan rekamannya ke Anda semuanya. Nanti saya bikinkan video yang saya rekam, nanti Anda lanjutkan lagi pada materi ini. Hostnya silakan direkam sendiri.